Kamu ingat waktu perasaan kamu lagi hancur di kantor dan kamu luapin semuanya di rooftop? Kamu bisa lakuin itu lagi di sini. Kamu bisa keluarin semua isi perasaan kamu sampai kamu lega. Kenapa diem? Luapin aja kayak gini. Udah lebih lega? Makasih, Pak. Mungkin ini nggak bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Tapi setidaknya ini bisa sedikit meringankan perasaan kamu. Karena kamu sudah luapin sedikit beban di hati kamu. Hidup itu seperti kita sedang ada di perjalanan yang panjang, Mirsa. Kadang kita harus berhenti sejenak supaya kita bisa kuat untuk melanjutkan perjalanan. Iya, Pak. Saya harus kuat. Saya pasti bisa ngelewatin semua ini. Saya percaya kamu bisa. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu? Nindik-nindik kayak maling. Uni bikin kaget aja. Enggak, Uni. Saya emang pelan-pelan supaya nggak keganggu. Sini. Jangan bohong kamu sama Uni. Uni tuh ngelihat dari gelagat kamu nih. Pasti kamu nyembunyiin sesuatu kan dari Uni. Makanya kamu takut ketemu sama Uni. Enggak, Uni beneran kok. Dengar ya Marco. Kalau kamu berani nggak ngaku sama Uni usir kamu dari rumah ini. Neng Karin, kok tumben udah pulang sebelum jemput Nona Akira? Tadi aku pengennya mampir ke tempat Mpo Siti, tapi nggak ada orang, Bi. Oh, mau Bibi buatin minuman? Gak usah. Aku langsung ke kamar aja ya, Bi. Ya. Umi tega bener sih. Kamu
sama Uni. Kamu yang udah berani bohongin Uni. Iya, nak. Ayah naon deui sih. Sepodo. Ada apa kamu sama pawang ondel-ondel Nora itu? Mama? Karina sayang. Kapan pulangnya sayang? Baru aja pulang, Ma. Mama sama Bang Markum ada apa? Ada masalah? Nggak ada masalah apa-apa. Cuma ini loh, Markum itu lagi cerita, curhat sama Mama. Katanya ada temennya nggak tahu diri. Ya, pantes dong kalau Mama juga ikutan emosi. Kasihan kan Markum? Hah? Iya kan Markum? Gitu, gak ada apa-apa kok. Kamu kok tumben pulangnya cepet sayang? Iya, aku lagi mau istirahat aja, Ma. Iya. Ya udah, aku masuk dulu. Kalau Mama butuh apa-apa atau Bang Markum, bilang aja sama aku ya. Iya sayang, tenang aja ya. Sekarang kamu istirahat aja, pasti capek kok. Ya sayang. Kamu kan udah tahu kalau di rumah ini situasinya lagi memanas. Radit itu benar-benar keras kepala. Sekarang Karina sudah makin curiga. Kamu itu harusnya bantuin Uni. Bukannya kamu nambah masalah. Tuh, ngapain tuh? Sama pawang ondel-ondel Nora itu. Hah? Ngaku. Enggak, Uni, beneran Uni. Enggak ada apa-apa. Sini, lihat. Berani bohong kamu ya. Bohong aja terus. Ingat Marco, kalau kamu sampai ada apa-apa sama si ondel-ondel Nora itu, Uni usir dari rumah ini sekarang juga. Sebenarnya saya sudah bicara baik-baik dengan suami saya. Saya minta untuk mengakhiri semuanya. Karena saya bingung, Pak. Saya nggak tahu harus gimana. Di satu sisi, saya nggak mau menyakiti Mbak Karina. Karena dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak salah. Dia juga korban karena keegoisan suami saya. Sebagai wanita saya juga tahu bagaimana rasanya setelah menikah 8 tahun dengan suami saya. Mbak Karina pasti sudah menjadi istri yang baik. Jadi saya lebih baik memilih untuk mengalah demi Mbak Karina dan Akira. Tapi suami saya tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungan kami. Pernikahan kami. Itu yang membuat saya semakin sakit. Saya turut prihatin. Mirsa, saya yakin keputusan ini gak mudah untuk kamu jalani. Tapi saya hanya bisa membantu kamu dengan doa. Itu sudah lebih dari cukup buat saya, Pak. Terima kasih. Ya sudah, kamu tenangkan perasaan kamu dulu. Saya ke toilet sebentar. Halo. Sorry. Saya lagi nggak ada waktu untuk bahas soal saham Karina yang akan dialihkan atas nama saya. Hold aja dulu. Situasinya lagi nggak memungkinkan. Selain memikirkan cara buat nemuin Mirsa, aku juga harus mikirin cara supaya sikap Karina nggak dingin lagi ke aku. Karena kalau Karina nggak bisa aku bujuk, dia pasti akan makin curiga. Dan dia akan makin marah sama aku. Aku
Aku nggak mau nyakitin hatinya Karina. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kesempatan buat nemuin Mirsa.